Jadi mulut tuksongon nanangit lebat suaraku memang proses ni naung matua dui. Ate jadi mulut biasa nanti kiposo au garang dua marjami ita. Ada yang gunung aing. Nah, danga pala songon najulu be. Jadi amang inang adoraksoi usapa majo sudehi ta apalagi na di garejaon. Dohot na di jabu nabi nama dohot ilem si preming nate horas madita sudi alana saya dong lupe nama dohot ilem streaming na minggu 2 minggu nasalpu besuka tu sadar wasta tapi di si masuk kami lagi asik dope nasi dana 2 madohot streaming live streaming di huriat tahun bah mau lihat mak narak mate di sudi asa sudi dapotan uli. Jadi amang inang topik ni minggu ta sadarion ima sian Lukas 10 ayat 32 mamilit tohap naumuli memilih bagian yang terbaik. Hujahaum. Jala dina mardalani nasida dibongoti ma sadahuta adong madisi paropua sahala namargowar si Marta nama jakkon ibana tujabuna yang anggina namargowar si Maria hudul-hudul do dijoloni Tuhani manangihok katana. Diarocotton si Maria do ragam ni parhubasan. Laos di pajonok madok tuan. Dang diatoi iproham. Na pinasobun yang giki ahu marhubasi sahalaku. Dokon ibana atong madongani au. Gawinin na Tuhani mangalusi ibana, oh Marta, Marta, lado di sarion jala di hasu saoko. Sada do narikot dipilit si Maria do tohap naudii. Dang si buatoni sian ibana. Ima sah. Puria di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus torop do halak nasala mangatusi tona manak pesan ni turpuhon. Ima kisah si Marta do si Maria. Jujur do betar begiau ngolosongon naringgas sada ina mula-ulaon manang mangalopa mangurus ulan-ulaon domestik di Jabu manang di Garejaon metoraro dongan nama dok ahope siya songon si Marta doho inna kan jairo musi mangalusi atau kope si Maria doho siya ulang mabegi jamita ho inna kan dan apalagi benarikot toho dui pada poti manang amang inang de bahalak mangarajumi Dumenggad do ulaon ni naniula ni si Maria, siyan naniula ni si Marta. Naumuli, manang nadumenggan, do mananginangi mendengar pengajaran Yesus, firman Tuhan siyan ulaon na makabadoton pertamueon. Ima pelayanan, manang melayani, tutudo situhu manang tona ni pesanon. Nah, alani idon waeng say porludo mangarimangi pabuahon ahado hira latar belakang ni turpuhon. Torop do perjamita mamakke kisah si Maria do si Martaon lau manugihok kita. Mau mengajak kita pendengar
dan jemaat melihat contoh mereka yang mengutamakan pekerjaan, aktivitas, dan mereka yang mementingkan belajar, bahkan menjadikan panduan atau gambaran yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, udang dope, songona udok nakin, mengatusi atau memahami tentang si Maria dan si Marta ini menjadi contoh dalam pekerjaan, aktivitas sehari-hari, atau contoh bagaimana kita mau duduk mendengar, belajar tentang firman Tuhan. Marta adalah simbol tindakan. Maria adalah simbol kontemplasi. Jadi kontemplasion lapatanna hudul majahatan di bata, marningot atan di bata, baru mangarimangi, merenungkan, makonahon. Ya, ada konteksnya dalam peristiwa kehidupan kita masing-masing. Itu makanya duduk kontemplasi namanya. Ening berdoa mengingat firman Tuhan. Nah, alani amang inang si Marta juga mewakili orang Yahudi di sinagoge mempelajari hukum Taurat. Sedangkan si Maria adalah orang-orang Kristen dengan spiritualitas. Ngolu pertodion nai baru. Apa sebenarnya spiritualitas itu? Harus sebetulnya ngolu partodion. Nah, amang inang. Jadi alani adong beberapa pendekatan taringot tuson. Nah, parjolo ima ada yang membaca teks ini dari sudut pandang perempuan. Jadi kalau si pata bawah tang lomorohana cerita ni si Maria dok si Marta. Saya dipasiding tuh. Ate songoli lo mu amang. Wah jojo lo mu mabigyon, majaho. Wah anggua madok sebetulnya mau lo sangat ikimu na dijagu. Atar song na sibuk repot bau dul joinak rap johi ta majaho. Atau ridu do. Atau ini menjadi bahan bacaan suami istri di rumah. Nah, jadi alani lebih tepat ini dikaitkan dengan cerita atau perumpamaan orang Samaria yang baik. Nah, orang Samaria yang baik itu. Kenapa? Karena orang Samaria fokus pada pemuridan yang aktif, sementara cerita Marta dan Maria ini menekankan pada pendengaran tentang firman Tuhan. Mamulus ala Samaria, mamulus malim, ahli Taurat. Dang dipardudion nak kena rampok itu. Ala sibuk nasida. Orang na mangapil majahatan di bata di sinagoge. Mamulus ma ala Samaria. Itu yang peduli. Mungkin saja tanda kutip ya, mungkin saja ini enggak pernah dengar firman Tuhan. Karena mereka bermusuhan. Alai karena perhatian kepeduliannya melihat satu situasi yang harus ditolong. Dia berani bertindak, melakukan kebaikan. Nah, amang inang, jadi itu yang dikatakan adalah kehidupan ibadah yang teduh dan
kontemplasi adalah lebih baik daripada kehidupan pelayanan yang aktif bagi orang jauh di Sibotosiwat. Taringot tu pelayanan na aktif, mereka sangat kurang. Nah, jadi alani sebetulnya amang inang kontemplasi ini perlu. Dapola jarakku behamu taringot tu hatani di bata. Ale ngagudak tatiup, ngapeop kita. Ale buhado hita. Memakai sadatikki menyempatkan waktu kita berkontemplasi. Supaya tadi bukan hanya mau mendengar firman Tuhan atau bukan hanya mau melayani secara aktif, tetapi juga perlu mendengarkan firman Tuhan. Nah, mang inang ate. Jadi alani perlu do hita jon waeng di dia do konteks ini si Maria do si Marta pada masa Yesus. Bagaimana kisah si Maria dan si Marta ini pada waktu Yesus itu? Nah, posisi perempuan pada masa Yesus di zaman Perjanjian Baru itu sangat minim sekali. Ada pemisahan yang ketat antara kehidupan perempuan dan laki-laki. Laki-laki boleh berbicara di mana saja. Perempuan harus duduk diam. Itulah tradisi mereka. Jadi perempuan tinggal dalam rumah. Urusannya hanya sekitar rumahnya saja. Melakukan hal-hal yang domestik, apa yang ada saja yang dalam rumah itu. Nah, pendidikan mereka terbatas. Sangat terbatas. Jadi karena itu, pandangan keagamaan bagi perempuan di orang Yahudi itu, perempuan itu inferior. Rendah diri dari laki-laki. Jadi ini ada pemisahan di sinagoge. Tidak boleh sama perempuan sama laki-laki duduk. Atau tidak bisa terlalu banyak di gereja sinagoge. Cukup hanya ibadah saja. Nah, itu mereka dua. Jadi kadang-kadang orang itu lagi kejam. Kejamnya apa? Torah pati ni debata bukan harus diajarkan kepada perempuan. Tidak ada wajib mengajarkan itu kepada perempuan. Itu adalah hak laki-laki. Nah, begitu juga. Artinya mereka berpendapat lebih baik Torah itu dibakar daripada diajarkan kepada perempuan. Dan nak kejami itu. Nah, bahkan ada yang bilang doanya orang Parisi ini, orang Yahudi ini, mau lihat sama Tuhan, puji Tuhan. Saya tidak dilahirkan sebagai perempuan. Padang sarkastis itu apa namanya itu? Perbuatan kriminal itu sekarang ini. Nah, jadi yang terjadi apa? Dalam situasi inilah adat istiadat atau tradisi Yahudi inilah Yesus datang. Dia masuk ke dalam rumah si Marta dan si Maria ini. Pada waktu itu tidak dibenarkan. Seorang laki-laki masuk ke rumah perempuan tidak dibenarkan. Nah, bagi orang Yahudi. Makanya itu sangat aneh. Tetapi begitulah rupanya Marta sama Maria ini sudah mengenal Yesus. Maka diterima dengan baik. Nah, apa maksud si Lukas di sini? Apa maksud trupuhodison? Nah, kita lihat di sini adalah Maria duduk di kaki Yesus ketika Yesus masuk. Tetapi sangat aneh kita lihat di sini dalam budaya Yahudi itu sebenarnya duduk di bawah kaki Yesus atau sang guru itu hak laki-laki, tidak boleh perempuan. Nah, makanya ya Maria diizinkan oleh Yesus dan didorong untuk mendengar.
Inilah gerakan Yesus itu yang baru itu. Nah, karena itu amang inang, para perempuan bagi Yesus mendapat tempat yang luar biasa. Argano boru-boru dijuluni Yesus. Bagi Yesus itu luar biasa. Nah, jadi masalahnya apa? Masalahnya di sini si Marta. Dia datang kepada Yesus, dia lihat ini paribannya ini. Sebenarnya dia marungut-ungut sama Yesus. Dok jotu paribak kiasa di rupiah. Nah, ini kebiasaan berpikir perempuan di orang Yahudi. Karena apa? Tadi itu tugasnya hanya di dapur, mempersiapkan tamu yang datang. Capek dia. Nah, karena itu Yesus marah. Maria, Maria. Diharot cotoko dua kaulaon. Idama anggim. Ngadi pilih nadenggan. Sebenarnya si Marta tidak salah benar di sini. Karena apa? Dia mau melihat karena tidak ada kebiasaan perempuan menerima laki-laki di rumahnya. Jangan orang Yahudi nanti melihat bisa Yesus disalahkan. Jadi skandal itu bisa dibikin. Makanya Maria ini si Marta mengekspresikan sebenarnya tradisi orang Yahudi itu. Jangan nanti datang dia dihukum. Karena tidak sesuai dengan tradisi adat mereka. Dan Yesus juga bisa mendapat apa namanya itu? Sekarang istilahnya bisa diadukan. Ya, tindakan Yesus itu bisa menerima itu. Jadi artinya takut nanti kedatangan Yesus itu dan tindakan si Marta itu menimbulkan huru-hara di dalam tradisi orang Yahudi tadi. Sebenarnya itu pikiran si Marta ini. Bukan tidak bisa dia mengerjakan itu semua. Sampai sekarang kan banyak perempuan sahalak na pe mangalopa. Aduh si panganon nak pe 25 halak roser mau 70 siap. Kan itu kan. Soalnya bukan? Sebenarnya jadi masalahnya bukan soal pekerjaannya itu. Marta menimbang perkara. Jangan Yesus ini nanti kena skandal. Itu pikirannya. Dan jangan dia juga nanti dipanggil oleh guru-guru orang Yahudi. Sana sudah melanggar adat. Nah, jadi menanggapi Marta, Yesus mengekspresikan bahwa perempuan itu harus berada di dalam lingkaran Yesus itu. Bukan di lingkaran adat tradisi lagi. Yesus menjawab. Dan tadi yang saya katakan tadi. Maksud Yesus supaya perempuan ini jangan lagi dia di luar daripada kerajaan Allah. Tetapi masuk dalam lingkaran pandangan dan penghargaan daripada Yesus itu sendiri. Nah, mang inang, kadang-kadang tradisi itu menempatkan kita di luar karunia Allah itu. Dan kadang-kadang kita tradisi itu lebih menonjol daripada iman dan firman Tuhan. Itu yang mau diajarkan sama kita. Nah, jadi artinya Injil ini memiliki potensi. Kedatangan Yesus memiliki potensi untuk menggerakkan sebuah tindakan yang revolusioner waktu itu. Nah, jadi karena itulah maka dikatakan Yesus datang mau membebaskan, memerdekakan dari situ. Jadi bukan karena dia memilih pekerjaan, memilih mendengar firman Tuhan, tetapi intinya kedatangan Yesus ke rumah itu memberikan satu semangat yang baru dan pemikiran yang baru. Supaya keluar
bebas merdeka dari adat dan tradisi orang Yahudi itu. Khususnya perempuan. Nah itu amang inang. Jadi itulah konteksnya. Nah masalahnya apa? Masalahnya di sini jelas, ya. Artinya dikatakan di sini apa yang masalah? Semua orang, semua kita, setiap kita ini harus bekerja. Karena Tuhan itu bekerja. Sampai hari ini Tuhan itu bekerja. Dan kita yang mengikut percaya sama Tuhan juga bekerja. Nah, tapi inti masalahnya di mana? Inti masalahnya adalah dikatakan di sini di ayat 40 itu. Marta sibuk sekali melayani. Sibuk sekali melayani. Masalah Bataknya diharocotot si Maria ragam ni perkubasan. Dirocoton artinya sibuk melayani. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ini berasal dari kata peripau. Artinya ini ditarik ke segala arah. Atau karena dia ditarik semua mau dikerjainya, semua mau kesalak, semua kehilangan fokus. Dari itu kita sering kehilangan fokus. Ayah kudang dupi. Mau pertanyaan dijawab misalnya teh. Olah saya mah bagi jamita manak semua bagi jamita dupi anggo inat tengah laut dapur. Paradeon. Kan itu dari hilang fokusnya. Artinya ya ia mengalami disorientasi. Ini problem yang paling besar di dalam iman kita. Kehilangan orientasi kita. Kalau sudah kehilangan orientasi, udah kacau semua kita. Itu yang mau dikatakan oleh Yesus. Pagodaku diharot coto. Sibuk sekali dohoninna. Mamangina. Nah itu masalah di kita di zaman yang hebat ini. Ya. Nah mau ni ate manuaeng akat teknologi canggih ate. Nah hampir sabudanona ngaro musiau tu aho reforman daun. Adok pertanyaan ngagudang nasi bungkus, nasi kotak do. Ngadong beboru na burju kan. Dak saya lu jabe kita. Maksudnya apa itu? Fokus. Duduk kita fokus. Nah mau lihat mah dong nate. Ale dak poda margat tu siau, ale boy madi tu siamu teh. Itu supaya fokus dia. Karena sekarang apa yang diminta oleh jemaat, warga jemaat, apalagi di perkotaan. Ini yang menuntun supaya dia fokus terus. Ngasong dia urutan ni jamita ni paditai. Manang rarak lutusan, manang rarak lutuson. Kan itu. Bingung halak mabigi. Diru. Apalagi kalau sebentar kok bahkan 10 menit saja. Ngahu alami. Ayah aduh. Amat to sumangara di jamita amat to naraku. Nah, mang inang. Ya. Jadi fokus ditarik ke segala arah. Marta khawatir dan menyusahkan dirinya dengan banyak perkara. Itu yang dikatakan. Dan nama mikiri bahwa menamui Yesus. Dapatan na paradio si panganon na minumnya. Bahwa mesti menjaga. Hata-hata ni halakan notua. Ala roh Yesus tu jabunami. Kan gitu juga. Jadi pikirannya kacau. Makanya Yesus bilang, Maria, Maria, paguda kudu diharcotoko. Dia susauko, kan. Bukan karena pekerjaannya itu. Dia juga berpikir menjaga. Itulah kuasa apa daripada tradisi itu. Nah, Mang Inang, melayani itu kita ya. Melayani itu oke, keren. Kalau dibilang, itu dia melayani.
Wah, keren itu dengarnya ya. Aduh, luar biasa. Karena apa? Melayani itu anugerah. Mulia. Dan itu adalah kehormatan, kebanggaan kita. Kalau nak dua situ teh. Masuk. Natari adong do syukur, marhua do hoga besitu melayani. Wah, keren. Kan? Keren itu, mulia. Itu. Dulu kami juga ingat ketika wawancara mau menerima sekolah pendeta, itu yang ditanya. Ngapain kau masuk belajar teologi? Mau melayani. Wah, keren semua kan. Mulia. Hormat, kita terhormat ya. Jadi itu kesempatan yang berharga bagi seorang Kristen. Parkor peho, dirigek peho, madoti kor peho, itu dalam konteks pelayanan sangat berharga. Mulia dia itu. Alai nanek si beringutan nonda teh. Baru perkembangan namar koron. Kan itu kan. Saya ulan sibuk do dirigen na do na sibuk kuida teh. Pasti. Ada pigan waing dirigen madabu selenggatan. Aduh kan ini. Diberi kamu wi. Jadi kalau spiritualitas kita melihat itu bukan hanya dia sibuk dalam arti mengajar bukan, tetapi dia pikirkan lagi. Waduh asa dengganan korong. Waduh asa mantap korong. Kan itu kan. Itu tanggung jawab dirigen. Dirigen don no disalahu molo salah muar korong. Kan gitu kan? Jadi amang inang. Tentu apa menjadi permasalahan sama kita. Tidak apa-apa. Ikut kor, melayani, diakoni, ya marturia, koinonia. Itu pelayanan di gereja. Ikut, bagus, keren. Tetapi yang mari masalah seperti si Maria ini. Si Marta ini. Dia sibuk. Terlalu sibuk melayani. Pendeta juga terlalu sibuk melayani. Aidang naburati amang. Itu benar saya sipa molo huberik padita tu setu dia ho tu sana. Maklumlah kita. Sipa atas sosanga majahabu kube. Abe marsugo na ngaluk pelayanan muse. Sipa atas minggu 5 jamita ko paradeonna. Wah, luar biasa. Sibuk doh hati. Ibu. Apa kita mau baju paktu salak? Apa kabar? Lagi sibuk nih. Ini kan. Jadi satu kehormatan deh kan. Keberhasilan tuh tanda keberhasilan tuh mau sibuk nih kan. Itu dia odang roho latihan kornat tuh area mana ini tuh dongan kan. Sibuk kau ini tuh kan. Nah, jadi ini yang jadi masalah sama kita. Makanya dikatakan penting mana kita mau memilih yang prioritas. Semua perlu. Tapi apa yang prioritas? Jadi yang prioritas pikirkanlah kehidupan rohanimu. Bukan kehidupan fisikmu saja. Nah, itu yang penting kita lihat di sini. Baru yang mau diajarkan intinya di sini sama kita. Mengatasi kesibukan itu kembali kepada pengertian aku sudah merdeka. Kemerdekaan. Orang yang merdeka, orang yang bebaslah. Yang mampu menghayati dan mengamalkan hukum kasih dari Allah itu. Orang yang tertekan karena kesibukannya sendiri, karena pikirannya sendiri. Tidak akan muncul pikiran dan perbuatan yang baik dari dia. Selalu marungut-ungut. Cemburu sama yang lain. Orang nau. Dak kiaiba katanya gitu kan. Ini luar biasanya. Jadi merdeka, orang yang merdeka. Jadi amang inang inilah yang mau kita pikirkan ya. Waduh. Melayani au. Kabitar tading doau. Sibuk semua. Nah. Jadi ini yang saya. Jadi melayani Tuhan itu adalah perbuatan yang mulia. Apapun itu bentuknya. Tung mangalopay dape, mabates peho, manapu. Itu.
Itu adalah mulia. Natpari kosterta. Ruau pagi itu soni. Orang Samang, apa kabarmu? Lagi kurang sehat. Mesti saya yang kerjakan ini semua. Mina. Wah, gembira kau. Sehat kau. Ini kau. Senang kerjakan ini. Upahmu besar di surga. Dan dia tusi mana ini. Ale hudok komai upahmu besar di surga. Itu menyemangati mana loh. Kan itu. Nah ini tadi itu soal manajemen manoni kan. Bahasa mana ulah naudo ini mana. Nah ini manajemen. Nah mang ina. Jadi nasi ya pelayanan tersebut harus dilakukan dengan hati yang tulus. Apapun pelayanan kita, apapun bentuk kita itu hati kita tulus. Ya, yaru tanpa pamrih atau motivasi yang lain. Mau dong motivasi yang lain, nah itu sudah berat itu. Nggak perlu percakapan. Ya, jadi amang inang kita jangan terjebak kepada sibuk melayani atau sibuk sekali, terlalu sibuk melayani. Tinggal menon di jabuna anak konak dia kan. Nah, disinilah harus ada manajemen yang bagus, pengaturan waktu yang bagus. Terlalu sibuk melayani, ya, makarocoton. Terlalu sibuk bisa nanti melenceng daripada motivasi arah kita. Itu jujur. Ayo lo sifat situ 1 tahun 2 tahun dunga jalo tohonan gembira. Oh semangat melayani. Ale dung di bawah di bagasan ikut dia mempe. Aduh kan ini melempem. Aduh. Kayak gitu juga. Ini yang sering salah. Mungkin semangat tiki mula-mula naik kan. Ale dung di bereng tantangani dia dopi tantangani. Bah aisyong ngono dohabe ini tuh kan. Tidak disiapkan. Jadi larilah, melencenglah tadi arahnya, apa namanya itu. Motivasi pelayanannya melenceng. Ada di antara kita yang sudah mengalami seperti itu. Na marhuriau pesongoni dua teh. Nah ikut marhuriau na maribadau pesipata songoni itu. Awas terlalu sibuk, terlalu banyak pelayanan. Ya. Maksud saya itu baik semua itu. Tapi ada mengatur supaya kesibukan itu jangan melencengkan motivasi dan arah. Itu si Maria itu. Si Marta itu tadi. Nah, jadi terlalu sibuk kita bisa melenceng. Artinya Maria sibuk. Gereja juga banyak yang sibuk sekarang. Tapi saya nggak tahu entah sibuk apa itu. Gereja masa kini, banyak kali sibuk. Sibuk apa ini? Kalaupun ada pertandingan, ada ini, ada sini. Pertanyaan itu. Bertumbuh do, aporsional. Dia tusi do. Nah ini pertanyaan pribadi sama kita. Waduh, do Tuhan melayani. Aduh. Makanya Paulus pernah mengatakan kepada ibu-ibu ya. Di Huria mana itu? Ya. Roh jahami Tuhan. Paulus mengatakan, sude napi natu pami dak tujol mai ale tu baru itu motivasinya. Nah, jadi amang inang terlalu sibuk melayani ini tantangan di gereja masa kini. Apalagi ada sibuk di mana ale dang marhatur Tuhan. Sibuk tidak punya tujuan. Itu kira. Sibuk terganggu jiwanya. Nah, karena itu perlulah seperti si Maria tadi. Duduk dia meskipun itu dilarang. Ada tradisinya itu, tetapi Maria membutuhkan hal yang penting bagi dia. Itu makanya dipilih si Maria tohapna dia duduk dengar firman Tuhan. Ini partodio saya ini perlu diisi.
Pengetahuan saya tentang firman Tuhan perlu diisi. Itu perlu. Makanya sebetulnya gereja melalui pengkhotbah ini sibuk sekarang. Ayo mau so sibuk padita ada kotobe, belum ade. Itu yang saya mau katakan. Jadi Maria itu seorang murid yang mau belajar. Dia mau menerobos tradisi-tradisi yang menghambat dia itu. Itulah kedatangan Yesus. Jadi daksi piliton, ausi Maria do, ausi bukan. Semua kita kerjakan, tetapi komprehensif, holistik dia. Di tiki mangula ho di kantor, mau tiki mangula ho martiga-tiga, di ngotolo Tuhan di sini. Itu di gereja di kantor adong do Tuhan di sini madongani ho di ngotolo hatani di bata. Ini sekarang zaman sudah zaman post truth ini sekarang ini. Membenarkan dirinya sendiri. Luar biasa. Jadi perlu dibekali dengan firman Tuhan dengan spiritualitas yang kuat. Luar biasa. Ngai doko kala pe benar asli di. Suri madok asli. 99% asli. Wong saya dialog saya didului saya lupa. Luar biasa sekarang post-truth itu membenarkan dirinya sendiri. Jadi amang inang jojo tu hitak. Pelik ma tohak na umuli. Ate songon si Maria, songon sikap ni si Maria on adalah sikap yang baik yang Tuhan inginkan dari kita semua. Supaya kita maju ke depan terus. Unang beadong hambatan-hambatan psikologis, hambatan rohani, hambatan. Tapi kalau kita sudah diterangi firman Tuhan, oh nodo. Dang murah-murah behita protes. Dang murah-murah behita mardadi. Oh idote. Hatani Tuhan pemadok songonon. Luar biasa orang yang seperti ini. Jadi spiritual patodion naik kuat. Betul. Nah, jadi terus mau mangulah tenang ate. Terus kamu melayani di Jabu, ulau kamu mana domestiki ya lu kan nih, domestik di dalam rumah, ale dohok mamusia si Maria, mangulau nate, ate, amu akapar bisnis pete, mana ngadong na politikus di son, harus didasarkan dengan firman Tuhan semua. Jadi ini proses pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan Reformanda ini bisa terus melayani, terus bertumbuh dengan baik. Amin. Pinuji pinasangak mahole Tuhan debata. Hodo debata nami namanoktong naung maju hami. Jala tu hodo hami mapurus marsyajar mananginangi hatam.